kesempatan ini kita akan diskusikan terkait dengan jamak mudzakkar salim. Definisi dari jamak mudzakkar salim adalah kata benda yang menunjukkan lebih dari dua dengan imbuhan atau tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhir. Yang masuk kategori mudzakkar adalah pertama, kata sifat atau nama untuk laki-laki, ada atau tidak ada tak marbutah di akhirnya, seperti Marwan, Sulaiman, Hamzah, Talhah, Katib, Qari'un, Muslimun, Mustajir. Itu pertama. Yang kedua, kata atau nama untuk selain manusia yang tidak ada tak marbutah, seperti kata qittun, darsun, nabatun, tufah, hayawan, ghanam, ma'un, samakun, jaryun, masyun, dan lain sebagainya. Jadi jamak mudzakkar salim adalah kata benda mudzakkar yang mendapatkan akhiran waw dan nun atau ya dan nun dan mengandung makna sifat seperti alimun, alimuna, alimina, katibun, katibuna atau katibina, muslimun, muslimuna atau muslimina. Jadi kata benda mudzakkar yang non akal biasanya jamaknya berbentuk jamak taksir seperti kursiyun karasi, kitabun kutub, qalamun aqlam. Lalu bagaimana i'rab atau bentuk i'rab jamak mudzakkar salim? I'rabu jam'il mudzakkar salim. Seperti halnya musanna, jamak mudzakkar salim punya dua bentuk i'rab, yaitu bila dalam posisi marfu, tanda rafa'nya adalah waw dan nun, seperti kata muslim menjadi muslimuna. Sedangkan bila dalam posisi mansub dan majrur, maka tanda mansub dan majrurnya adalah ya dan nun. Muslimun menjadi muslimina. Baik, berikutnya adalah, dapatkah kalian identifikasi beberapa kata benda mudzakkar yang berbentuk jamak mudzakkar pada beberapa potong ayat berikut? Saya bacakan di poin nomor 1 misalnya, qad aflahal mu'minun. Di manakah kata benda bentuk mudzakkar di sana? Kemudian yang kedua, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ayat berikutnya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian ayat keempat, wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Silakan diidentifikasi mana saja kata bentuk jamak mudzakkar salim. Kemudian ada bentuk-bentuk kata di mana maknanya juga jamak, lalu bentuk aslinya memang menunjukkan jamak, tapi dia bukan jamak mudzakkar salim. Jadi tidak memiliki misalnya bentuk mufrad, dia sudah bentuk jamak, bentuknya juga secara fisikal terlihat seperti jamak mudzakkar salim, karena itu disebut dengan al-mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi beberapa kata berikut dimasukkan ke kelompok mudzakkar salim, yaitu pertama adalah kata ulu yang bermakna memiliki atau ashab, semakna dengan kata dzu yang bermakna sahib. Sebab dikelompokkan ke jamak mudzakkar salim adalah karena tidak punya bentuk tunggal mufrad dari unsur huruf yang sama, tapi berbentuk seperti jamak mudzakkar salim. Lalu yang kedua adalah alfadhul uqud, yaitu bilangan puluhan seperti khamsun, arba'un, salasun, ishrun, dan seterusnya. Yang ketiga adalah nama satu orang tapi dengan pola jamak mudzakkar salim. Jadi ada nama untuk personal pribadi satu orang, tapi namanya itu dengan menggunakan pola jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Contohnya Sa'dun, Hamdun, Faizun,
khaldun. Jadi yang ada tambahan waw dan nun dari kata aslinya. Berikutnya membuang nun jamak mudzakkar salim. Huruf nun di akhir kata jamak mudzakkar salim atau pada musanna sama seperti tanwin pada bentuk tunggal yang apabila diidhofahkan atau dinisbatkan ke kata yang lain, nunnya dibuang. Perhatikan kalimat-kalimat pada kolom berikut. Kita baca mulai dari sebelah kanan ke arah kiri. Untuk beberapa contoh misalnya posisi marfu, mansub, dan majrur. Untuk mufrad misalnya huwa muhadirul jami'ah. Asal katanya adalah muhadir dan al-jami'ah. Lalu yang dibuang di sini adalah tanwin pada kata muhadirun. Kemudian baru dibaca muhadirul jami'ah. Lalu pada posisi musanna misalnya musanna marfu huma muhadira al-jami'ah. Asli katanya adalah muhadirani dan kata al-jami'ah. Lalu apa yang terjadi? Nun pada kata muhadirani itu dibuang jadi muhadira al-jami'ah. Begitu pula dengan jamak. Hum muhadirul jami'ah. Hum muhadirul jami'ah. Cara bacanya seperti itu, tapi tulisannya akan terlihat ada waw di akhir. Asal kata adalah muhadiruna dan kata al-jami'ah, lalu digabung menjadi muhadirul jami'ah. Yang dibuang adalah nunnya. Begitu pula pada posisi mansub, marfu dan mansub dan marfu ya, untuk masing-masing kata dari segi kuantitasnya mufrad, musanna, jamak, mufrad, musanna dan jamak. Jadi nanti bisa di pause videonya kemudian dibaca untuk masing-masing kalimat yang ada. Seperti apa perubahan dan asal usul kata atau frase yang ada. Lalu silakan analisa beberapa potongan ayat berikut. Tentukan mana jamak mudzakkar salim mudhaf dan posisinya, apakah posisi marfu, mansub atau majrur. Berikut beberapa potong ayat. Yang pertama adalah qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Ayat yang kedua, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Yang ketiga, wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Dan ayat terakhir adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Temukan beberapa kata bentuk jamak mudzakkar salim yang berbentuk mudhaf. Baik, seperti inilah jawabannya. Perhatikan catatan berikut. Pada posisi rafa atau marfu setelah wawu tidak ditulis alif seperti pada kata muhadirul jami'ah, kemudian qari'ul Qur'an dan hamilul Qur'an misalnya. Begitu pula pada wawu setelah huruf wawu asli pada kata kerja seperti contoh al-mu'minu yad'u rabbahu, al-tiflu yanju minal gharaqi. Kemudian beda halnya dengan wawu jamak pada kata kerja misalnya al-mu'minuna arafu rabbahum. Setelah kata arafu itu wawu di sini ada alif tertulis. Kemudian al-kafiruna lam ya'rifu rabbahum. Kata lam ya'rifu di sini majzum, kemudian ada alif setelah wawu. Jadi di sini letaknya atau terdapat penulisan alif setelah wawu. Kemudian kata al-kafiruna lan yadkhulul jannata. Sedangkan pada rasam atau penulisan ayat Al-Quran berbeda dan tidak menjadi standar dalam penulisan bahasa Arab non ayat, seperti pada kata mulaqu rabbihim atau muhliku ahli hadhil qaryah. Pada kata-kata masing-masing kata tersebut, pada kata muhliku dan mulaqu ada
alif setelah waw, dan ini tentu karena ini ayat Al-Quran yang menjadi standar pada penulisan imla. Demikian diskusi kita kali ini terkait dengan jamak mudzakkar salim, bagaimana bentuk i'rabnya ketika marfu, mansub dan majrur, lalu bagaimana memperlakukan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim seperti kata muslimuna atau mu'minuna dan seterusnya. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Semoga ada manfaatnya. Jika bermanfaat silahkan disebarluaskan, di subscribe dan di like. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.